Bayangkan kalian sedang melihat seorang wanita diberhentikan oleh polisi dan diperlakukan dengan kasar. Tapi siapa sangka, detik-detik kemudian, polisi ini dibuat syok setelah melihat identitasnya. Siapa sebenarnya wanita ini? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel History World 01. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kami agar terus bisa menyajikan konten-konten menarik dan inspiratif. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi di kolom komentar, dan kasih tahu kami dari daerah mana kalian menonton video ini. Yuk, ramaikan kolom komentar dengan hal-hal positif. Di sebuah jalan raya yang cukup ramai, kendaraan lalu lalang dengan kecepatan sedang. Matahari bersinar terik di langit biru, membuat aspal jalan terasa panas dan berkilauan. Para pejalan kaki berlalu lalang di trotoar, beberapa tampak terburu-buru menuju tempat tujuan mereka, sementara yang lain terlihat santai menikmati hari yang cerah. Di tengah keramaian tersebut, seorang wanita mengendarai mobil berwarna hitam elegan melintasi jalan utama. Mobilnya terlihat bersih dan mewah, menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki selera tinggi dan berasal dari kalangan yang cukup berada. Saat itu, arus lalu lintas cukup lancar, meskipun sesekali terjadi kemacetan kecil di beberapa titik. Lampu lalu lintas berfungsi normal, dan petugas kepolisian tampak berjaga di beberapa sudut untuk memastikan lalu lintas berjalan tertib. Namun, di persimpangan yang cukup padat, seorang polisi tiba-tiba melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mobil hitam yang dikendarai wanita itu menepi. Wanita itu tampak sedikit terkejut, tetapi dengan tenang ia mengurangi kecepatan dan menepikan kendaraannya di sisi jalan. Dengan gerakan lembut, ia mematikan mesin mobil, melepas sabuk pengamannya, dan membuka kaca jendela untuk berkomunikasi dengan petugas yang telah berdiri di samping mobilnya. Polisi tersebut tampak berwajah tegas, dengan seragam yang rapi dan atribut lengkap. Wajahnya sedikit berkeringat karena panas matahari yang menyengat, tetapi ekspresinya tetap dingin dan serius. Tanpa memberikan salam atau sapaan yang ramah, polisi itu langsung bertanya dengan nada cukup tinggi, "Selamat siang, bisa tunjukkan surat-surat kendaraan Anda?" Wanita itu tetap tenang dan tersenyum tipis. Ia kemudian merogoh tasnya yang terletak di kursi penumpang untuk mengambil dompetnya. Dengan gerakan yang santai, ia mengeluarkan STNK dan SIM, lalu menyerahkannya kepada polisi tersebut. Polisi itu menerimanya dengan cepat, lalu mulai memeriksa dokumen tersebut dengan seksama. Namun, ekspresi polisi itu tampak berubah menjadi sedikit meremehkan. Ia mengerutkan dahi dan berkata dengan nada lebih tinggi, "Ibu tahu kenapa saya hentikan?" Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, masih dengan ekspresi tenang. "Tidak, Pak. Bisa dijelaskan?" tanyanya dengan suara lembut dan sopan. Polisi itu mendengus pelan, lalu menunjuk sesuatu di sekitar area jalan. "Anda baru saja melewati garis batas yang tidak boleh dilewati. Ini melanggar peraturan lalu lintas, dan Anda bisa dikenakan tilang," katanya dengan nada yang seakan ingin menunjukkan kekuasaannya. Wanita itu sedikit mengernyitkan dahi, mencoba mengingat apakah ia benar-benar melewati batas tersebut. Ia mengamati sekeliling, tetapi tidak melihat adanya rambu yang jelas menunjukkan larangan tersebut. Namun, ia tidak ingin berdebat. "Saya mengerti, Pak. Kalau memang saya melakukan kesalahan, saya siap mengikuti prosedur yang berlaku," katanya dengan sopan. Sayangnya, sikap santai dan tenang wanita itu justru semakin membuat polisi tersebut terlihat lebih arogan. Ia menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Ibu dari mana? Jangan berpikir bisa lolos begitu saja. Saya sudah sering menemui pengendara seperti Anda yang pura-pura tidak tahu aturan," ujarnya dengan nada ketus. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan interaksi tersebut. Seorang tukang ojek yang sedang duduk di pinggir jalan mengernyitkan dahi, sementara beberapa pejalan kaki yang kebetulan lewat ikut melirik ke arah mobil wanita itu. Suasana mulai terasa sedikit tegang. Wanita itu masih mempertahankan senyumnya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan lembut, "Saya tidak berniat melanggar aturan, Pak. Jika saya melakukan kesalahan, saya bersedia menerima konsekuensinya." Namun, polisi itu justru semakin tidak sabar. "Jangan banyak bicara.
Saya lihat ibu terlalu banyak alasan, katanya sambil melipat tangan di depan dada. Ia menatap wanita itu dengan sorot mata penuh kecurigaan. Atau ibu berpikir bisa menghindari tilang dengan cara lain? Wanita itu sedikit terkejut dengan tuduhan tersebut. Ia menatap polisi itu dengan pandangan tajam, tetapi masih menahan diri untuk tetap bersikap sopan. Saya tidak berpikir seperti itu, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai prosedur, katanya dengan nada tetap tenang. Polisi itu tampak semakin kesal. Saya sudah terlalu sering menangani orang-orang yang pura-pura polos seperti ini, katanya dengan nada tinggi. Kalau memang ibu tidak ingin bermasalah, lebih baik segera tunjukkan KTP Anda. Wanita itu menghela napas pelan. Ia merasa polisi ini bertindak sedikit berlebihan, tetapi ia tetap mengikuti permintaannya. Dengan tangan yang tetap tenang, ia membuka dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas. Ia menyerahkannya kepada polisi tersebut dengan gerakan halus. Namun, begitu polisi itu menerima kartu identitas tersebut dan melihat nama serta jabatan yang tertera di dalamnya, ekspresinya langsung berubah drastis. Tangan yang tadi begitu percaya diri melebar, dan ia tampak membaca nama yang tertera di kartu itu sekali lagi, seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Suasana yang tadi tegang kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Para pejalan kaki yang memperhatikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Polisi itu menelan ludah. Ia mengangkat pandangannya, lalu menatap wanita itu dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang tadi penuh dengan sikap meremehkan kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Ia menarik napas dalam, lalu berusaha berkata sesuatu, tetapi suaranya terdengar sedikit gemetar. Maaf, Bu. Saya tidak tahu kalau Anda adalah... Wanita itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya seakan sudah menjelaskan segalanya. Polisi itu, yang tadi begitu berani dan arogan, kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Suasana di sekitar menjadi semakin tegang, dan beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang tadi dihina dan diremehkan ternyata adalah seseorang yang sangat penting. Polisi itu masih berdiri tegak di samping mobil hitam yang kini sudah berhenti di pinggir jalan. Tangannya bersedekap di dada, wajahnya menunjukkan ekspresi arogan. Ia memandang wanita di dalam mobil dengan tatapan meremehkan, seolah-olah sudah yakin bahwa wanita ini hanyalah orang biasa yang bisa diperlakukan semena-mena. Wanita itu, yang sejak awal terlihat tenang, tetap menjaga ekspresinya. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, bereaksi dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Namun, kesabarannya mulai diuji ketika polisi tersebut kembali berbicara dengan nada lebih tinggi. Saya tanya sekali lagi, Ibu tahu kenapa saya berhentikan? Polisi itu mengulangi pertanyaannya, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Wanita itu menghela napas pelan. Ia menoleh ke arah polisi dan menjawab dengan suara tetap lembut, "Saya tidak sepenuhnya yakin, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut?" Alih-alih menjawab dengan profesional, polisi itu justru mendengus sinis. Alasan klasik. Orang-orang seperti ibu ini selalu berpura-pura tidak tahu aturan. Padahal jelas-jelas tadi ibu melanggar marka jalan, katanya dengan nada tinggi. Wanita itu mengernyitkan dahi. Ia memang melewati jalan yang dimaksud polisi, tetapi tidak melihat tanda larangan yang jelas. Ia pun merasa perlu bertanya agar mendapatkan kejelasan. "Maaf, Pak, apakah ada rambu yang menunjukkan larangan tersebut? Jika saya melewatkannya, saya benar-benar tidak sengaja." Namun, bukannya menjelaskan dengan tenang, polisi itu justru semakin bersikap kasar. Ia menatap wanita itu dengan tatapan tajam dan berkata dengan ketus, "Jangan banyak alasan, Bu. Saya ini sudah bertahun-tahun bertugas di sini. Saya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau saya bilang ibu melanggar, ya berarti ibu melanggar." Wanita itu tetap berusaha menahan diri. Sementara itu, beberapa pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi mulai memperhatikan interaksi tersebut. Seorang tukang ojek yang sedang duduk di pinggir jalan mengangkat alisnya, sementara seorang ibu yang sedang berbelanja di warung kecil di seberang jalan melirik ke arah mobil hitam itu dengan rasa penasaran.
Seorang pemuda yang sedang menunggu ojek online, bahkan mulai merekam kejadian ini dengan ponselnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian polisi yang bersikap kasar atau arogan sering menjadi viral di media sosial, dan pemuda itu merasa bahwa apa yang sedang terjadi di depannya mungkin layak untuk didokumentasikan. Saya hanya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur, Pak, ujar wanita itu dengan tenang. Jika saya memang salah, saya siap menerima konsekuensinya sesuai aturan yang berlaku. Namun, pernyataan itu justru semakin membuat polisi tersebut kesal. Ia melangkah mendekati jendela mobil dan berkata dengan nada mengejek, "Wah, berani sekali ibu bicara seperti itu. Saya sudah tahu cara orang-orang seperti ibu ini menghindari tilang. Biasanya pakai cara licik, bukan?" Wanita itu tersentak. Matanya sedikit membesar, bukan karena takut, tetapi lebih karena tidak menyangka polisi itu bisa berkata seperti itu kepadanya. Ia merasa polisi ini sudah melewati batas. "Pak, saya tidak ada niat buruk di sini," katanya, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Saya hanya ingin diperlakukan dengan adil, seperti warga lainnya." Namun, polisi itu tidak peduli. Ia bahkan mulai mengetuk-ngetuk bagian atas mobil wanita itu dengan jarinya, menunjukkan sikap meremehkan. "Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau ibu memang tidak mau ribet, mending tunjukkan KTP sekalian. Biar saya lihat siapa sebenarnya ibu ini," katanya dengan nada penuh kesombongan. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa dalam situasi ini, berdebat lebih jauh hanya akan memperpanjang masalah. Dengan gerakan santai, ia mengambil dompetnya dari dalam tas, lalu mengeluarkan kartu identitasnya. Namun, sebelum menyerahkannya, ia menatap polisi itu sejenak dan berkata, "Baik, Pak. Tapi saya harap setelah ini, Anda tetap bersikap profesional." Polisi itu tertawa kecil, seolah mengejek. "Profesional? Ibu pikir saya ini polisi main-main?" katanya sambil merebut kartu identitas dari tangan wanita itu. Namun, begitu matanya membaca nama dan jabatan yang tertera di kartu itu, tawanya langsung berhenti. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan dan arogansi kini berubah total. Ekspresinya kaku, matanya melebar, dan tangannya yang memegang kartu identitas itu tampak gemetar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Polisi itu menatap kartu identitas tersebut dengan ekspresi tidak percaya, lalu kembali menatap wanita di hadapannya. Seolah ia ingin memastikan bahwa apa yang baru saja ia baca benar-benar nyata. Wajahnya yang tadi begitu percaya diri kini berubah menjadi penuh rasa panik. Napasnya mulai terdengar berat, dan ia bahkan terlihat sedikit berkeringat meskipun tidak banyak bergerak. Wanita itu masih dengan ekspresi yang sama, tetap tenang. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyum tipisnya cukup untuk membuat polisi itu menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Beberapa orang di sekitar yang melihat perubahan ekspresi polisi itu mulai curiga. Tukang ojek yang tadi hanya mengamati dari jauh kini berbisik kepada temannya, kenapa tuh polisi tiba-tiba kaget gitu?" Pemuda yang sedang merekam dengan ponselnya semakin penasaran. Ia bahkan mulai mendekat sedikit untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Polisi itu akhirnya menelan ludah, lalu dengan suara yang jauh lebih pelan dan gugup, ia berkata, Maaf, Bu, saya tidak tahu kalau Anda adalah..." Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tidak perlu melanjutkan. "Sudahlah, Pak," katanya dengan lembut tetapi tegas. "Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas Anda." Polisi itu hanya bisa diam. Ia merasa seakan tubuhnya membeku, tidak tahu harus berkata apa. Semua kesombongan yang tadi ia tunjukkan kini menghilang dalam sekejap. Dan saat itu juga, ia sadar bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Detik-detik setelah polisi melihat kartu identitas wanita itu, suasana berubah drastis. Wajahnya yang semula penuh arogansi kini berubah pucat pasi. Kedua tangannya yang memegang kartu tersebut tampak gemetar, seolah ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Mata polisi itu kembali beralih ke wajah wanita di hadapannya. Kali ini, ia tak lagi menatap dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan sorot mata penuh keterkejutan dan ketakutan. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tetapi suaranya justru terdengar parau dan goyah. Maaf, Bu.
Saya tidak tahu kalau Anda adalah, katanya dengan terbata-bata. Namun, wanita itu tetap tenang. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tetapi sorot matanya cukup tajam untuk membuat polisi itu semakin gugup. Dengan gerakan santai, wanita itu mengambil kembali kartu identitasnya dari tangan polisi tersebut dan menyimpannya kembali ke dalam dompetnya. Beberapa orang di sekitar yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda yang tadi merekam dengan ponselnya semakin mendekat, mencoba melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Tukang ojek yang duduk di pinggir jalan juga mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, memperhatikan ekspresi polisi yang kini terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Salah satu pejalan kaki yang berdiri tidak jauh dari situ berbisik kepada temannya, kenapa polisi itu tiba-tiba takut? Siapa sih sebenarnya ibu itu? Temannya mengangkat bahu, "Gak tahu, tapi kayaknya dia orang penting banget. Lihat aja tuh ekspresi polisi itu, kayak habis ketahuan salah besar." Polisi itu masih berdiri kaku di tempatnya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan bisa berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Jika wanita itu memutuskan untuk melaporkannya, maka karirnya sebagai aparat kepolisian bisa berada di ujung tanduk. Wanita itu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Pak, saya sudah memberikan semua surat-surat yang Anda minta. Apakah masih ada yang perlu saya jelaskan?" Tanyanya dengan nada tenang namun tegas. Polisi itu menelan ludah lagi. Ia ingin meminta maaf, tetapi lidahnya terasa keluh. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tidak, Bu. Semuanya sudah jelas. Saya hanya. Suaranya terputus di tengah-tengah, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu mengamati ekspresi pria di depannya. Ia tahu bahwa polisi ini baru saja mendapatkan pelajaran berharga. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia tidak bersikap bijaksana, insiden ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan membuat kegaduhan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Saya hanya berharap Anda bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas Anda." Polisi itu mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud bersikap kasar. Saya tadi tidak tahu." Wanita itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar polisi itu tidak perlu melanjutkan kalimatnya. "Saya mengerti. Tapi lain kali, pastikan Anda memperlakukan semua orang dengan hormat, bukan hanya karena jabatan atau status mereka." Polisi itu kembali mengangguk dengan cepat. Ia merasa malu, bukan hanya kepada wanita itu, tetapi juga kepada semua orang yang sejak tadi memperhatikan kejadian ini. Salah satu pemuda yang sedang menonton dari kejauhan berbisik kepada temannya, "Wah, ini pasti bakal viral kalau masuk media sosial." Tukang ojek di pinggir jalan terkekeh pelan, pantes aja dia takut. Jangan-jangan ibu itu pejabat tinggi atau orang penting di pemerintahan. Beberapa pejalan kaki yang masih berada di sekitar lokasi mulai menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tidak setiap hari mereka melihat seorang polisi yang awalnya arogan tiba-tiba berubah menjadi penuh ketakutan dalam hitungan detik. Polisi itu akhirnya menarik napas panjang dan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dengan suara yang masih sedikit bergetar, ia berkata, "Bu, kalau boleh tahu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya?" Wanita itu menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang perlu diperbaiki, kecuali cara Anda memperlakukan orang lain." Setelah mengatakan itu, wanita tersebut kembali memasang sabuk pengamannya, menyalakan mesin mobilnya, dan dengan tenang mulai melajukan kendaraannya kembali ke jalan raya. Polisi itu hanya bisa berdiri diam di tempatnya, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Saat mobil hitam itu menghilang di kejauhan, beberapa orang yang masih berada di sekitar lokasi mulai berbicara satu sama lain. "Gila, baru kali ini gue lihat polisi kayak gitu. Dari galak banget jadi kayak anak kecil ketahuan nyolong," ujar seorang pemuda yang masih memegang ponselnya. "Iya, berarti ibu itu orang penting banget. Tapi hebat juga dia, gak marah sama sekali," jawab temannya. Sementara itu, polisi yang tadi bersikap arogan kini tampak lesu. Ia menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya, dan perlahan berjalan kembali ke posnya.
Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar kejadian ini tidak sampai tersebar luas. Namun, tanpa sepengetahuannya, video kejadian itu sudah direkam oleh beberapa orang dan siap untuk diunggah ke media sosial. Dan di era digital seperti sekarang ini, satu video singkat bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Teman-teman, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat, siapapun dia. Jangan pernah meremehkan atau memperlakukan seseorang dengan kasar hanya karena kita merasa lebih berkuasa. Apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Apakah polisi tersebut seharusnya langsung dihukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.